Ada cerita di balik sisi dunia, kehidupan suku primitif dengan bahasa unik yang hidup dari hasil buruan selama ratusan tahun. Selamat datang di Tanda Tanya Dunia. Tato gabe, pokoknya be, isokena koi. Suku Hadza atau Hadzabe adalah kelompok etnis asli Tanzania yang merupakan pemburu pengumpul yang dilindungi, terutama yang berbasis di Barai, sebuah wilayah administratif di distrik Karatu di wilayah Arusha, Barat Daya. Sebagai keturunan penduduk asli Tanzania, populasi mereka mungkin telah menempati wilayah mereka saat ini selama ribuan tahun dengan sedikit perubahan pada cara hidup dasar mereka hingga abad terakhir. Mereka tidak mempunyai kerabat dekat secara genetis dan bahkan mereka dianggap terisolasi. Masyarakat Hadza sendiri secara tradisional hidup dalam kelompok atau kam yang terdiri dari sekitar 20-30 orang dan struktur sosial mereka bersifat egaliter dan non-hierarki. Suku ini dianggap sebagai suku tertua di Tanzania. Dari hasil penelitian yang dilakukan para ilmuwan, suku Hadzabe sudah ada sejak 50.000 tahun silam. Secara tradisional mereka mencari makan, kebanyakan makan madu, umbi-umbian, dan terutama jika di musim kemarau mereka akan berburu daging. Orang-orang Hadzabe ini tidak menutup diri dari bertemu untuk orang luar. Akan tetapi mereka cenderung lebih suka mengisolasi diri mereka sendiri dari dunia luar, terutama dengan modernisasi. Kehidupan bebas di alam terbuka menjadi pilihan suku ini. Bagi mereka, menjalani hidup haruslah dengan cara bermain dan bergembira, dan kedua hal itu mereka implementasikan dengan cara berburu. Pada tahun 2015 terdapat antara 1.200 dan 1.300 orang Hadza yang tinggal di Tanzania. Namun hanya sekitar sepertiga dari suku Hadza yang masih bertahan hidup secara eksklusif dengan mencari makan secara tradisional. Hal pertama yang menarik perhatian publik adalah bahasa dari suku Hadza itu sendiri yang disebut dengan Hadzane. Bahasa Hadzane ini dianggap sebagai bahasa yang mengisolasi karena sangat berbeda dan benar-benar tidak memiliki kemiripan apalagi kesamaan dengan bahasa lain. Bahasa Hadzane ini sepenuhnya merupakan bahasa lisan. Ciri khas bahasanya yang menonjol adalah memiliki kombinasi antara bunyi klik dan letupan. Pengucapan bahasa di suku Hadza terkenal sangat sulit tersebab adanya kombinasi bunyi klik dan letupan tersebut. Beberapa ahli bahasa menjelaskan bahwa suara klik yang dihasilkan adalah cara bagi orang-orang suku Hadza untuk berkomunikasi satu sama lain saat mereka tengah berburu. Suara klik ini tidak begitu mempengaruhi hewan dibandingkan dengan suara manusia yang cenderung menakuti satwa liar. Hal-hal inilah yang menjadikan perburuan suku Hadza jadi lebih mudah dibandingkan perburuan biasanya. Warga suku ini menggunakan cara berburu dan mencari makanan untuk melangsungkan hidupnya. Hewan yang biasa menjadi target buruan mereka diantaranya yaitu ada ayam hutan, kelinci, dan juga hewan-hewan yang bisa dimakan secara beramai-ramai, seperti rusa maupun babi hutan. Suku Hadza ini juga memiliki keunikan lainnya, yaitu sering berpindah-pindah tempat tinggal apabila mendapatkan buruan hewan dengan ukuran besar dan ketika musim sedang berubah-ubah. Selama musim kemarau, suku Hadzabe tinggal di tempat penampungan yang sangat sederhana karena mengingat bahwa mereka hidup nomaden. Berdasarkan banyaknya sumber makanan yang bisa mereka manfaatkan di sekitar mereka. Akan tetapi, ketika masuk musim hujan, suku tersebut akan pindah ke gua-gua terdekat sekitar mereka. Orang-orang di suku Hadzabe menjalani kehidupan yang sangat sederhana dengan sedikit harta individu. Karena ketika tiba saatnya bagi mereka untuk pindah, maka itu akan memudahkan mereka untuk mengemas harta benda dengan sangat cepat, karena mereka dapat membawa semua harta benda mereka di punggungnya sekaligus. Teknik perburuan yang biasa dilakukan suku Hadzabe juga bervariasi. Kaum laki-laki suku Hadzabe akan melakukan perburuan secara individu kecuali di musim kemarau. Mereka akan melakukan perburuan secara berpasangan. Mereka akan menggunakan panah beracun yang didapat dari cabang-cabang tumbuhan semak yang bernama Adenium coetanium.
Jika para laki-laki suku Hadzabe mendapatkan hewan buruan yang kecil seperti ayam hutan, tupai, atau kelinci, mereka akan memasaknya di tempat. Tapi jika mereka mendapatkan hewan buruan yang berukuran sedang seperti babon, mereka akan membawanya ke kamp tempat mereka singgah untuk dimasak dan dimakan bersama dengan yang lain. Nah, di sini uniknya, jika mereka mendapatkan hewan buruan yang besar seperti kerbau, rusa, atau mamalia besar lainnya, kamp yang mereka tinggali akan berpindah ke tempat di mana hewan buruan tersebut didapatkan. Selama musim kemarau, suku Hadza makan lebih banyak daging layaknya yang dilakukan orang barat. Makan daging dapat memicu hilangnya sekumpulan bakteri. Namun sebaliknya, saat musim hujan, suku Hadza makan lebih banyak buah beri dan madu, serta umbi-umbian. Bakteri yang hilang ini pun akan kembali, walaupun para ilmuwan tidak begitu yakin makanan apa yang membawa bakteri ini kembali tumbuh. Hal inilah yang menunjukkan jika sekumpulan bakteri yang hilang dapat kembali disesuaikan dengan pola makan. Salah seorang peneliti menguraikan tentang suku Hadza, mereka tidak menderita penyakit kronis seperti yang dialami di masyarakat barat. Dan hal itu saja sudah membuat suku Hadza benar-benar sangat mempesona dan istimewa. Suku Hadza tidak menderita kanker seperti kita yang menderita kanker, tidak menderita penyakit autoimun yang merupakan sebuah spektrum penyakit yang sangat besar, dan juga tidak mengalami depresi, penyakit mental, dan masalah-masalah kulit. Mereka sangat menerima, beradaptasi, dan berdamai dengan penuaan. Hal ini disebut pemerataan kurva morbiditas. Kesimpulannya, suku Hadza adalah salah satu kelompok etnis yang luar biasa karena mampu mempertahankan cara hidup yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Mereka mewakili salah satu contoh terakhir dari masyarakat Mereka mewakili salah satu contoh terakhir dari masyarakat pemburu pengumpul di dunia. Namun, mereka juga berada di persimpangan jalan antara menjaga tradisi mereka dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Suku Hadza sering menjadi subjek penelitian antropologi karena gaya hidup mereka yang unik, yang memberikan wawasan tentang cara hidup manusia prasejarah. Studi tentang suku Hadza membantu ilmuwan memahami bagaimana manusia bertahan hidup di masa lalu dan memberikan perspektif tentang bagaimana kehidupan pemburu pengumpul mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jadi itulah ulasan ringkas seputar suku Hadza Tanzania yang masih menerapkan budaya hidup tradisionalnya. Sekian video kali ini, selamat bertemu kembali di Tanda Tanya Dunia berikutnya.